Andalusia, ulama-ulama besar. Imam Ibnu Arabi terusir lagi ke Damaskus, asalnya juga adalah Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, Andalusia dekat Indonesia, jauh. Andalusia di mana Pak Ustaz? Andalusia dia tidak tahu. Tapi kalau Real Madrid, Barcelona dia Spanyol, guys. Begitulah negeri yang hebat itu, yang membawa Islam ke sana. Siapa namanya? Tariq bin Ziyad. Kalau kita mengenal, ada orang barat menyebut Gibraltar. Ketika umat Islam menyeberang dari Afrika Utara, lalu kemudian mereka melewati selat, ada bukit. Bukit itu disebut dengan Jabal Tariq. Jabal Bukit Tariq, bukitnya Tariq bin Ziyad. Orang barat susah menyebut Jabal Tariq, mereka menyebutnya selat Gibraltar. 700 tahun Islam berkuasa, masjidnya megah, cantik dan indah, ulama-ulama besar ada, tapi hanya sekedar masa lalu. Zaman sekarang tidak boleh masjid itu dilaksanakan sholat karena dia sudah menjadi museum cagar budaya. Apa mau 100 tahun, 200 tahun akan datang masjid ini jadi museum? Kaligrafinya tetap ada, lampu-lampunya tetap ada, tapi azan tidak boleh. Bapak Ibu bisa bayangkan ada polisi dan tentara menjaga masjid, bukan menjaga dari kerusuhan, tapi menjaga forbidden for praying, dilarang sholat. Datanglah tulis masuk ke dalam anak muda, dia pun azan di dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi mau menangkap, gak boleh sholat di sini. Saya tak sholat, azan aja. Kenapa kamu azan? Karena batu-batu ini rindu mendengar kalimat Allah Akbar. Kita menjadi mundur, masjid kita menjadi hancur, anak muda kita tidak sholat. Jangan salahkan orang lain, salahnya adalah kita karena tidak mewariskan agama Islam. Makanya anak yang lahir itu dibisikkan ke telinganya. Walaupun orang Bima mau sekolah anaknya S2, S3 ke Jepang, Amerika, Eropa, tidak ada orang Bima ketika anaknya lahir dibisikkan ke telinga, nanti kau kirim S3 ke Jepang. Yang dia bisikkan adalah asyhadu an la ilaha illallah. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ul, semua kamu akan ditanya di hadapan Allah ar-ra'iyati, tentang kepemimpinan kamu. Saya bukan wali kota, saya bukan DPR RI, saya bukan DPRD, saya bukan wali kelas, saya bukan wali murid. Saya hanya kepala rumah tangga Pak Ustaz. Satu orang kepala rumah tangga punya rakyat. Siapa rakyatnya? Istri dan anaknya. Saya Pak Ustaz sama rakyat yang satu pun saya takut juga. Mati aja. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Seorang suami yang taat ke masjid, rajin berjamaah, mendengar pengajian, tapi membiarkan istrinya membuka rambut dilihat laki-laki yang tidak mahram, pakai baju you can see, kamu can bisa kamu bisa melihat dan lihat istri saya. Maka sesungguhnya kau kakimu sudah berada di surga sebelah, tapi sebelahnya sudah masuk neraka di rumah. Ustaz, tidak ada dosa warisan. Wala yazidu waziratu wizra ukhra. Istri tidak mewarisi dosa suami, suami tidak mewarisi dosa istri. Kita menghadap Allah kan bawa dosa masing-masing. Betul. Tapi laki-laki diberikan tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang jomblo juga
menikah. Ustaz Abdul Somad, tolong doakan supaya saya dapat keturunan anak soleh menghafal Quran yang baik, Pak Ustaz. Kenapa? Saya belum punya anak, Pak Ustaz. Umurnya berapa? 40 tahun. Kok bisa 40 belum punya anak? Belum nikah. Masya Allah, Allah. Begitu Allah memberikan kemudahan kepada manusia untuk beribadah. Apa itu? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Sehebat-hebatnya laki-laki, walaupun sholat berjamaahnya tidak tinggal, walaupun hafal Quran, imannya masih setengah. Kalau dia belum menikah, begitu dia sudah menikah, maka imannya langsung komplit 100%. Laki-laki yang belum bertakwa, kalau dia menikah, imannya sudah 50%. Bagaimana menyempurnakannya? Falyattaqillaha fil nisfil baqi, maka sempurnakanlah setengahnya lagi dengan bertakwa kepada Allah. Jadi sempurnanya iman itu 50%-nya nikah, 50%-nya takwa. Begitu yang benar. Dibaca juga sebagian lagi, iman itu sempurna, 50%-nya nikah, yang 50% nikah lagi. Lihatlah Bu, mereka tersenyum. Kalau saya cuma mancing aja. Kalau istrinya streaming dari tapi dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menikah itu adalah ibadah. Jangan salah paham. Menikah adalah ibadah, tapi buah dari pernikahan adalah anak. Kalau ada orang yang rajin sholat setelah meninggal dunia, putus. Tapi orang yang menikah ibadahnya tidak putus. Kenapa? Karena anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang Rabbi habli minas sholihin. Ini yang sholat subuh ini, almarhum bapaknya, almarhumah ibunya, bapak ibunya masih hidup, almarhum kakeknya, almarhumah neneknya mendapatkan pahala dari Subhanallah. itulah mengapa orang selalu berdoa pagi petang siang dan malam, Rabbi habli minas sholihin. Apalagi ini negerinya orang-orang penghafal Quran, negerinya para qori, orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang paling mulia di antara kita bukan orang yang dapat jabatan. Makanya kalau pengajian di kantor bisa jelas ini kursi pejabat orang kaya. Tapi kalau di masjid yang dapat kursi cuma satu, Abdul Somad. Tapi kursi ini pun tidak lama, hanya sampai selesai pengajian. Kalau sudah selesai pengajian, Ustaz pun akan berdiri meninggalkan kursi, kursi pun diletakkan kembali ke dalam. Tidak ada yang bisa kekal abadi di atas ini. Nanti selesai pengajian Ustaz Somad tetap bertahan di sini, panitia dan pengawal yang akan membisikkan ke telinga, Ustaz, acara selesai. Semua akan berakhir pada masanya. Kita akan menghadap Allah membawa amal ibadah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala badun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah bi qalbin salim, dengan hati yang salim. Datang ibu-ibu di atas, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah dapat. Loh, kok tahu nama suami saya Pak Salim? Bi qalbin salim, dengan hati yang salim, bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari dendam kesumat. Dan insya Allah yang ada di subuh ini semua hatinya bersih. Yang pejabat tidak kelihatan jabatannya, yang orang kaya tidak kelihatan hartanya, yang orang hebat tidak kelihatan kehebatannya, semuanya sama masuk ke dalam masjid, menempelkan geningnya ke lantai tempat yang diinjak-injak tapak kaki. Allahu Akbar. Gak ada mentang-mentang pejabat lalu pas sujud tadi ditempelkannya ke tiang. Allahu Akbar. Semuanya sholat rukun sahnya sujud, dan sujud itu rukun sahnya dua ujung kaki, dua lutut, dua telapak tangan, satu bening menempel ke lantai, menunjukkan bahwa dia rendah, hina, tidak punya apa-apa, diciptakan dari tanah, berjalan sebentar di atas tanah, tak lama lagi dia pun akan menjadi tanah dan akan dimakan cacing. Apa yang kita sombongkan?
semua akan tinggal, semua tidak akan dibawa mati, walaupun sayangnya setengah mati. Apa namanya? Sampul kesayangan dari Bima akan dibawa pulang ke Riau, akan ditunjukkan ke anak cucu, ditulis, dimasukkan ke lemari kaca, ditulis Sampul dari Bima. Baju juga begitu, akan menjadi souvenir, diletakkan di rumah jadi museum. Tamu-tamu yang datang akan melihat, oh ini pakaian almarhum Abdul Somad dulu waktu di Bima. Semua hanya tinggal kenangan. Yang kita tinggalkan kenangan baik atau kenangan buruk. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Tulislah ingin meninggalkan nama baik atau meninggalkan nama buruk. Nama-nama yang disebutkan oleh protokol kita tadi, nama-nama baik, Hakim Agung, Oli-Oli,